Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru. Seperti biasa di kegiatan pembelajaran daring, ya, kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan, kesehatan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, melakukan rutinitas seperti biasa dengan lancar tanpa halangan sewaktu apapun. Amin ya robbal alamin. Sebelum melakukan kegiatan ini, nanti Pak Guru minta kita awali dulu dengan kegiatan berdoa, ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Fikri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ini sebelumnya Pak Guru minta izin mau share screen dulu sebentar. Pak Guru akan menampilkan presentasi kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, ini Pak Guru jelaskan untuk pembelajaran hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu pembelajaran di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ini masuk di pembelajaran keempat. Adapun untuk kompetensi dasar, ini yang Pak Guru ambil, yaitu untuk muatan PPKN, KD 1.4, KD 2.4, KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan, KD 4.4 menyajikan hasil telaah. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, ini terkait dengan KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah, KD 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah. Itu untuk kompetensi dasar yang Pak Guru terapkan di sini. Buku yang bisa kalian siapkan sebagai referensi, nanti kalian bisa menyiapkan buku tema 2, buku siswa tema 2 kelas 6. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, penyampaian materi, Pak Guru akan mengecek partisipasi dan kehadiran kalian dulu. Itu Pak Guru sudah mengirim link daftar hadir di grup WA kelas, nanti kalian bisa buka, kemudian kalian isi. Di kehidupan seperti yang sekarang ini, kita masih ada di suasana pandemi, ya, pandemi COVID-19. Jadi Pak Guru pesan nanti kita jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita juga harus selalu menerapkan hidup disiplin. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, Pak Guru akan menayangkan sebuah lagu. Ya, itu tadi lagu dari Sabang sampai Merauke yang diciptakan oleh R. Suharjo. Nah, perlu tayangkan lagu dari Sabang sampai Merauke ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, supaya kalian lebih tahu tentang sejarah Indonesia. Terus juga terkait dengan materi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti Pak Guru berharap kalian dapat mensyukuri nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
dapat menunjukkan perilaku terkait nilai persatuan, dan yang terakhir dapat menyimpulkan keterkaitan sejarah peristiwa proklamasi dengan perilaku pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait tentang peristiwa proklamasi. Ini tujuannya supaya kalian lebih tahu lagi tentang sejarah Indonesia, bagaimana Indonesia itu berjuang di masa lalu ketika Indonesia sedang mengalami masa penjajahan. Untuk selanjutnya, ini Pak Guru tampilkan sebuah gambar. Kalian bisa amati gambar yang Pak Guru tampilkan. Ini ada foto, terus di sebelahnya ada sebuah teks. Kira-kira ini foto tentang apa, anak-anak? Tentang pembacaan teks proklamasi. Oh iya, itu suasana pembacaan teks proklamasi. Iya. Selanjutnya ini ada sebuah video. Ini Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian bisa mengamati. Kalau ada suaranya bisa mendengarkan. Ini kira-kira video tentang apa? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu adalah penayangan video. Tadi suaranya jelas tidak? Jelas. Kira video apa Jelas, itu? Pak. Isi proklamasi. Pembacaan proklamasi yang dilakukan oleh Proklamasi. hasil pengamatan tadi, pengamatan gambar dan pengamatan video nanti bisa kalian tuliskan di buku informasi apa saja yang kalian dapat dari pengamatan gambar dan video tadi. Nanti bisa kalian ceritakan kembali gambar dan video yang diamati. Setelah kalian bisa menceritakan atau kalian bisa menuliskan informasi tersebut menjadi pernyataan-pernyataan penting atau informasi penting. Selanjutnya nanti Pak Guru minta kalian berkelompok untuk membaca dan memahami teks bacaan yang ada di buku tema 2, buku siswa tema 2. Di buku tema 2 itu ada sebuah bacaan yang menceritakan sedikit tentang sejarah teks proklamasi. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah dapat informasi penting? Dari kegiatan membaca, tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi penting. Nah, informasi penting tadi nanti kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing. Baik anak-anak, kalau sudah membaca, terus kalian sudah mendapatkan informasi, tadi informasinya silakan dituliskan dulu, ini sebagai hasil dari kegiatan membaca. Untuk lebih memperdalam lagi materi yang tadi Pak Guru sampaikan, Pak Guru akan membagikan lembar kegiatan. Untuk mendapatkan informasi, kalian bisa membuat kalimat pertanyaan. Nanti kalian bisa membuat pertanyaan, terus dari pertanyaan tersebut nanti kalian akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban itu sebagai informasi penting. Silakan kalian sampaikan pertanyaan terkait dengan peristiwa proklamasi, terkait dengan gambar tadi. Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno? Iya, itu kelompoknya Fikri menyampaikan pertanyaan apa yang dilakukan Insinyur Soekarno. Kelompok lain ada yang bisa menjawab? Alexa, Pak. Alexa, silakan Alexa. Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oh iya, itu Alexa menyampaikan pertanyaan kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ada dua pertanyaan dari kelompoknya Fikri dengan kelompoknya Alexa. Ada yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno? Membacakan Ya, Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Pertanyaan yang kedua tadi pertanyaannya Alexa. Silakan jawab. Kalau ada yang tahu.
Tanggal ya, tanggal 17 Agustus 1945. Terkait dengan sejarah proklamasi kemerdekaan yang kita kaitkan dengan kehidupan seperti sekarang, kehidupan sekarang setelah Indonesia merdeka, kira-kira bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Kalian bisa ingat kembali bagaimana sikap-sikap kepahlawanan yang ditunjukkan tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ada sikap nasionalisme, rela berkorban, pantang menyerah, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang setelah Indonesia merdeka? Kita bisa melihat banyak sekali perilaku masyarakat kita yang tentunya perilaku tersebut ini perilaku yang hampir sama dan harus dipertahankan seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Kita bisa lihat di situ ada sebuah gambar. Gambar apa kira-kira itu anak-anak? Gotong royong. Ya, itu ada warga sedang bergotong royong, sedang bekerja bakti. Iya. Ada perilaku-perilaku sederhana yang manfaatnya luar biasa untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa lihat contoh, itu ada gambar. Ada anak sedang menjenguk teman yang sakit. Iya, itu Atsa dengan siapa? Dengan Jihan sedang menyeberangkan kakek-kakek. Ya. Nah, perilaku-perilaku seperti itu boleh kalian contoh. Ya, silakan kalian contoh perilaku-perilaku seperti itu. Nilai persatuan dan kesatuan yang harus selalu kita jaga, yaitu 1. Coba Pak Guru minta tolong Jihan dibacakan. 1. Gotong royong dan kerja bakti. 2. Saling teman mengalami kesusahan. 3. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Dari informasi-informasi yang tadi kalian tulis di buku, ya, kalian sudah mendapatkan informasi terkait video dan gambar, sudah kalian catat, informasi dari hasil pengerjaan LKPD, nanti silakan kalian diskusikan. Lewat grup WA, informasi-informasi penting yang tadi kalian tulis, kalian kembangkan lagi untuk menjadi sebuah laporan sederhana, yaitu laporan terkait perilaku masyarakat Indonesia sekarang dengan makna proklamasi kemerdekaan. Barangkali ada yang sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Isi teks proklamasi. Ya, isi teksnya, teks proklamasinya ya. Terus tempat membacanya, tempatnya di mana ketika proklamasi itu dibacakan? Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Ya, tempatnya di depan atau di kediaman Insinyur Soekarno di Jakarta. Ya, terima kasih kelompoknya Fikri tadi sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain barangkali ada yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, silakan. Alfi, silakan Alfi. Suaranya agak keras biar Pak Guru dengar. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Siapa yang menyusun teks proklamasi? Terima kasih, tadi beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Secara garis besar, informasi yang didapat tentunya terkait dengan makna proklamasi. Nilai-nilai persatuan yang dapat kita contoh dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ini terkait dengan perilaku atau kegiatan para pendiri bangsa. Yang pertama, tentunya kita harus menerapkan perilaku hidup rukun dan bergotong royong. Ini apa yang kalian dapat dari kegiatan belajar hari ini? Tentang peristiwa proklamasi, makna proklamasi, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kepahlawanan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Ya, itu tadi beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ini untuk kegiatan evaluasi. Kalian silakan kerjakan soal yang Pak Guru kirim di grup WA. Sudah? Sudah, Pak. Ya, bagus. Kalau sudah nanti kita koreksi. Dari hasil koreksi Pak Guru ini alhamdulillah ini rata-rata sudah
mencapai KKM. Untuk selanjutnya nanti Pak Guru minta kalian dapat menuliskan contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah baik ya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai, bisa dilihat dari hasil penilaian. Pak Guru akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.